الله أكبر A few moments later. Sorry.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi rahmat dan karunia-Nya, baik itu kesehatan, panjang umur, rezeki, maupun waktu yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Dan alhamdulillah sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah dengan satu pengharapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga terdekat, para tabi'in, bahkan kepada kaum muslimin yang ada di belahan bumi ini, di antaranya kita semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan di suatu waktu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita semua. Yang pertama adalah bagaimana proses perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mencari keberadaan Tuhannya. Dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 79. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencoba mencari Tuhannya. Ketika di malam hari dia melihat bintang yang penuh bercahaya, yang jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Dia mengatakan, "Falamma ra'a kawkaban hadza rabbi." Ini adalah Tuhanku. Sesungguhnya bintang-bintang yang bergemurat, cahaya yang begitu banyak di sana, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika menjelang pagi, bintang yang begitu banyak itu redup, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak senang dengan yang redup. Berarti ini bukan Tuhan. Namun ketika di malam hari, dia melihat ketika di pagi hari, kemudian bulan yang begitu cahaya menderang, itu redup seketika, dia mengatakan, sesungguhnya ini juga bukan Tuhanku. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di pagi hari ketika matahari yang begitu besar cahayanya menerang sinar, menerang semua isi bumi, dia mengatakan, hadza rabbi, ini itu adalah Tuhanku, hadza akbar, bahkan ini jauh lebih besar daripada yang lain. Ketika menjelang sore, kemudian matahari yang cahaya begitu gemerlap, cahaya yang begitu terang itu redup seketika, dia mengatakan, sesungguhnya ini juga bukan Tuhan saya. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada dalam satu kesimpulan, sesungguhnya bintang yang bercahaya, bulan yang muslimin, kenapa aku adalah bagian dari penghambaanmu? Aku adalah halim, aku adalah pasrah tunduk kepadamu. Wa ma ana minal musyrikin. Dan kami atau aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian dia mengatakan, inna sholat, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Telah memberikan contoh kepada kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita bagaimana Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya ketika anaknya Ismail begitu mulai lahir dan masih berada dalam kondisi balita, dia mencoba mengasingkan keluarganya di satu tempat
Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tempat itu adalah tempat yang sepi, yang tandus, yang tidak ada pohon-pohon, bahkan buah-buahan. Ibrahim menetapkan keluarganya di situ. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tetapkan keluargaku di sini, sebagian keturunanku di sini, di tempat yang tandus dan tidak ada pohon-pohon. Ya Allah, berilah rahmatmu kepada mereka di tempat yang dekat dengan Baitullah. Itu yang pertama. Kemudian doa yang kedua, Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, aku tetapkan mereka di sini dalam rangka mereka melaksanakan salat kepadamu. Mereka melaksanakan ibadahnya kepadamu, ya Allah. Kemudian doa yang ketiga, kata Ibrahim, wa'adhuhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berilah rezekimu kepada keluargaku ini agar mereka senantiasa mensyukuri nikmatmu. Inilah hakikat berkorban, bagaimana Ibrahim alaihissalam mengorbankan keluarganya dengan mengasingkan mereka dekat dengan Baitullah. Yang kedua, Ibrahim rela dan ikhlas mengorbankan anaknya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 102, ketika Ibrahim mulai dewasa, Allah menyatakan, falamma balagha ma'ahu syahid. Sesungguhnya ketika Ibrahim itu mulai dewasa, kemudian ini azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi, aku akan menyembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Apakah Nabiullah Ismail ketakutan kemudian dia kabur dari tempat? Tentunya tidak. Apakah Nabiullah Ismail ketika mendengar apa yang disampaikan oleh bapaknya kemudian dia melaporkan kepada ibuku, aku mau disembelih? Tentunya juga tidak. Apakah Nabiullah Ismail kemudian dia kabur mengasingkan diri dari tempat yang jauh? Tentunya juga tidak. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Hakikat berkorban yang kedua adalah merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini mungkin saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi, termasuk kita semua yang hadir pada hari ini, mungkin kita sudah ikhlas mengorbankan sebagian materi kita, yaitu dengan membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Inilah bentuk pengorbanan yang Allah janjikan kepada kita, yang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk ketakwaanmu, bentuk keikhlasanmu, bentuk kepasrahanmu hanya kepada Allah, dan keikhlasan untuk mengorbankan separuh hartamu itu untuk membeli hewan kurban, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kurban yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memiliki kelapangan harta atau sebagian harta yang banyak, kemudian dia tidak mau berkorban, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali engkau mengklaim dirimu sebagai bagian daripada jamaahnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan hakikat yang ketiga adalah menumbuhkan semangat kepedulian antara sesama. Dalam hadis Rasulullah, jangan sekali-kali mendekati musalla kami atau masjid kami. Maka jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari ini mumpung kesempatan pada kita, mudah-mudahan apa yang kita korbankan pada hari ini, apakah itu kambing, apakah itu berupa sapi, inilah yang Allah cepatkan kepada kita, insya Allah kelak nanti sudah akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berbagi di antara kita. Banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah bentuk
hari bagaimana kita mencoba mengikhlaskan seluruh harta kita dalam rangka taqarrub ilallah. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini, pada tahun ini mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Apakah itu keluarga terdekat, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, atau tetangga kita yang pada hari ini mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah haji yang mereka lakukan, terutama rangkaian ibadah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke tempat ini dalam kondisi selamat dan mendapat haji yang mabrur. Kemudian jemaah muslimin rahimahullah, sebelum saya mengakhiri khutbah pada pagi hari ini, mari saya mengajak kepada kita semua والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا طالب الرحمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وخير الخيرات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. كبر الله يا الله، كبر الله يا الله، كبر الله يا الله. وصفات محمد وصفات المؤمنين. اللهم اجعل مرضى برحمة القرآن ومعرفة الرحمن وفاقنا. اللهم اجعل سلاما من كل سلام سلام محمد أمة أجمعين في فجر السماء. اللهم سلام لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Bapak Ibu jamaah panggilan pada ini, sosok atau infak terbaik dari Bapak Ibu semua pada pagi hari ini terkumpul 7.740.000 rupiah. Sekali lagi, infak terbaik dari Bapak Ibu pada pagi hari ini 540.000 rupiah. Semoga menjadi amal kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar,
لا إله إلا الله Like and subscribe dulu. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Terima kasih Pak Toha. Alhamdulillah, berapa Allah. Langsung. Gimana? Oh, ketentuan. Ya, nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Nggak tahun kok bongok. الله أكبر Kuning-kuning. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Ya, siapa naik?